Salah satu hal yang menyebabkan seseorang bermasalah tidak ingin memberitahukan masalahnya atau menceritakan kepada orang lain adalah karena takut dihakimi, takut dinilai, takut disalahkan. Inilah sistem masyarakat kita yang seringkali memandang orang bermasalah itu adalah karena banyak salah, dan karena itu mereka pantas untuk disalahkan, bukan diarahkan. Saya Nikolas Kurniawan menemani kita dalam sabdanya menyapa kita lagi hari ini dari Ayub pasal yang ke-7 ayat 16-18. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia, sehingga dia engkau anggap agung, dan engkau perhatikan, dan engkau datangi setiap pagi, dan engkau uji setiap saat? Ayub ditimpa masalah yang begitu berat pada masa itu. Keluarganya, harta bendanya, dan bahkan dirinya sendiri terserang penyakit yang mengerikan. Dan ada pandangan pada waktu itu di masyarakat yang memandang orang yang bermasalah dan berpenyakit seperti Ayub, itu adalah karena dia punya banyak salah, punya dosa yang berat, punya satu pelanggaran yang besar kepada Tuhan, sehingga dia terkena hukuman. Bukankah seringkali kita pun hari ini ketika memandang orang yang bermasalah, kita bukan mengarahkan dan menolong, tapi kita justru lebih banyak menyalahkan dan bahkan membuat kita berjarak dengan dia. Tidak mau dekat-dekat, nanti takut ketularan kesalahannya dan kita pun ditimpa masalah yang berat. Saudara, dalam masa beban berat yang dipikul oleh Ayub, ditambah lagi dengan justru sahabat-sahabatnya yang dekat dengannya, datang dengan maksud menghiburkan tetapi sebenarnya sedang mengaburkan dan menguburkan semangat Ayub. Mereka datang dengan menyalahkan. Mereka datang justru dengan menanyakan, apa salahmu Ayub sampai engkau ditimpa masalah berat ini? Dan ini yang menyebabkan Ayub menjadi tambah lagi tertekan. Di tengah masalah yang menimpa dia, ibaratnya seperti sudah jatuh tertimpa tangga, maka tangganya itu diinjak-injak pula oleh orang-orang yang terdekat dengannya. Saudara, inilah yang sebenarnya membuat Ayub sampai keluar sebuah perkataan, aku jemu dan tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Dia merasakan betapa sudah hancur, dan dia mengatakan, leave me alone, let me alone, biarkanlah aku sendiri. Hari-hariku itu seperti hembusan nafas saja, gak ada artinya. Dalam keterpurukan semacam itulah, ada sebuah ungkapan yang menyertai keluhan Ayub, yang menyertai teriakan isi hati Ayub. Ayat 17-18 di situ dia katakan, apa gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung. Saudara, di sini setelah dia tidak mendapatkan penghiburan yang benar dari manusia, dia datang kepada Tuhannya. Dan dia menyadari bahwa manusia hanya bisa menyalahkan, tetapi Tuhan selalu mengerahkan orang yang ditimpa masalah berat. Manusia hanya memandang sebelah mata, tetapi Tuhan mengerahkan matanya kepada orang-orang yang bermasalah. Tuhan memberi apresiasi, menganggap engkau agung. Tuhan bukan menyalahkan, tetapi justru malah mengarahkan dengan memberikan apresiasi untuk maksud menolong orang yang bermasalah itu. Dan bukan itu saja, Tuhan memperhatikan
memberikan atensi, perhatian yang dalam. Manusia hanya bisa mengalihkan hatinya atau memandang dengan penuh hati-hati, penuh takut kepada orang yang bermasalah. Tapi Tuhan justru mengarahkan sepenuh hatinya kepada orang yang sedang bermasalah. Dan ini yang menjadi kekuatan, yang menyebabkan Ayub masih terus bisa bergulir menjalani kehidupan yang berat itu. Walaupun dia disalahkan, dia tetap ingat Tuhan yang mengarahkannya. Yang ketiga, Tuhan bukan saja memberi apresiasi, menganggap Ayub agung, memperhatikannya, memberi atensi, tapi Tuhan juga mendatanginya setiap pagi. Tuhan presensi, dia hadir, kehadirannya, presensinya itu sungguh memberi kelegaan kepada Ayub. Sementara manusia itu hanya memandang dari kejauhan, tapi Tuhan mendatangi, mendekati. Manusia justru menjaga jarak, tetapi Tuhan justru melakukan visitasi, hadir, hampiri, presensi menghadiri, dan kehadirannya itu sungguh memberikan kekuatan. Karena pada saat seorang bermasalah sebenarnya dia butuh sahabat. Dia tidak bisa dibiarkan sendiri. Makin terpuruk, makin buruk keadaannya. Tuhan tahu itu, karena itu Tuhan mendatangi dan mendekati Ayub. Yang terakhir dan yang keempat, Tuhan menguji setiap saat. Tadi Tuhan mendatangi setiap pagi, sekarang Tuhan menguji setiap saat. Tuhan melakukan eksaminasi, menguji. Manusia hanya bisa memandang dengan keji kepada orang yang bermasalah. Tapi Tuhan menguji dan menyertai dengan janjinya. Inilah kekuatan Ayub. Sehingga dalam kejemuannya, dalam kejenuhannya, dia mengalami belayan kasih Tuhan yang menghargai dia, yang menghampiri dia, yang memperhatikan dia, yang menguji dan memberi kekuatan dengan janjinya. Inilah juga yang kita butuhkan setiap hari saat kita berhadapan dengan berbagai macam masalah. Saat kita menghadapi kejenuhan, datanglah kepadanya. Dia mengasihimu lebih dari manusia dapat mengasihimu. Selamat berjuang lagi. Amin.